Loh, saiki mondro. Kakak mau dengan segi bagi kah? Itu ke baja. Itu je. Ini nasa pak, ya mau baja dan proyek masuk kaya. Kita monro Studio deh. Lo ke baja. lah. Dito jo kami baja. Oh iya, purang pale, palo aku tenang. Jadi nama pale mas pedang nyanyi. Ada telepon mata ayi. Itu. Wah, tinggal petel pengayi. Disuruh kadun na. Lo, Halo, lagi tuh. suruh aja don na telepon kia. Ngai maka dalo maju kalau di baja. Lebih sempat aja, Kak. Nanti lagi di pandang. Landra kia sedingnya. Boleh na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Debat kali ini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapannya Gibran di sini itu adalah pemuda itu bisa menjadi generasi emas yang berikutnya dapat memimpin negara, dan juga Gibran di sini itu sangat menginginkan adanya perkembangan generasi kita yang menjadi lebih baik ke depannya. Dan dia juga meyakinkan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara hijau, energi hijau. Ya, itu sangat betul yang dikatakan oleh Indah Sulfa dan Pura Viva. Jadi di sini kita akan lanjut ke debat capres ke wakil presiden berikutnya. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi misi dan program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan demikian, karena banyak korupsi,
dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres? Tidak Bapak, justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Memembang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dulatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Waktu Bapak selesai. Habis. Baik. Jadi di sini Pak Mahfud mengatakan bahwa dia ingin mengurangi para koruptor dan ingin meminimalisasikan adanya para pejabat yang ingin korupsi. Karena hal tersebut membuat masyarakat jadi miskin. Ya, betul yang dikatakan oleh teman kami yang bertia. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk naik ke atas panggung menyampaikan visi misi dan program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selesaikan. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia. Kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Waktunya. Mohon maaf waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih Pak, kembali ke tempat. Terima kasih. Berikan aplaus dan apresiasi untuk 3 calon wakil presiden yang sudah menyampaikan visi, misi, dan program mereka. Jadi di sini Pak Muhaimin ini berharap bahwasanya pengangguran yang ada di negara kita dapat berkurang dengan adanya pemuda dan menjadikan pelaku ekonomi yang lebih baik lagi. Baik. Iya itu sangat betul. Jadi sangat betul ya guys ya.
Boleh jadi dia.